Jadi indefinite article adalah artikel yang diikuti oleh kata benda yang tidak mengacu pada kata benda tertentu, ya. Kata benda yang khusus. Jadi kata indefinite itu mengacu pada kata benda secara umum, ya. Jadi yang kita gunakan adalah an, dan some dalam hal ini, ya. Nah, di sini penggunaannya, a and an can only be used with nouns in the singular if we don't mean a special thing or person, ya. Jadi dan an hanya bisa digunakan dengan kata benda yang tunggal, satu, cuma satu, ya. Kata bendanya cuma satu. If we don't mean a special thing or person. Jika kita tidak mengacu pada kata benda yang khusus, ya. Misalnya saya suka nonton TV. TV-nya kan, atau gini, saya suka membaca buku. Nah, bukunya kan umum, ya. Di situ tidak mengacu pada buku apa, bukunya yang mana. Nah, kita memakai atau an ini, ya. Ketika jumlahnya cuma satu, ya. Terus some can only be used in the plural if we don't know the exact amount of something, or we use nouns. Ini noun, ya, kurang n, ya. If we use nouns we cannot count, ya. Jadi some itu hanya digunakan untuk kata benda yang berjumlah lebih dari satu, plural, ya. Jadi kalau dan an itu untuk kata benda yang jumlahnya satu, maka some itu digunakan untuk menyatakan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga some digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun, ya. Oke, jadi atau non countable noun, ya, kadang-kadang disebut non countable noun, ya. Jadi dan an itu untuk tunggal, sedangkan some itu untuk plural atau untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Contohnya begini, ya. Jadi kalau misalnya saya ingin membeli sebuah buku, ya. Saya ingin membeli sebuah buku. Nah, ini kan bukunya tidak khusus buku apa gitu, ya. Maka kita menggunakan artikel di sini, ya. Jadi I want to buy a book. Ya, di sini pakai, ya. Mengapa pakai Karena yang mengikutinya adalah bersuara konsonan, ya. Jadi suaranya suara konsonan. Book itu kan suara konsonan. Jadi ya. Tapi kalau seumpama saya sedang saya suka melihat seekor gajah mandi. Saya suka melihat seekor gajah mandi. Maka bahasa Inggrisnya adalah I like to watch tulisannya watch an elephant gajah nggak mandi, ya, orang yang mandi, berenang, ya. Jadi kalau diistilahkan take a shower jadi salah, ya, karena yang take a shower itu manusia. I like to watch an elephant swim, ya. Ya, di sini kan pakai an elephant bukan a elephant karena setelah kata artikel tersebut, setelah kata an adalah kata yang bersuara vokal, ya. Jadi yang menentukan adalah apakah suara awal itu vokal atau konsonan. Kalau suaranya vokal, maka artikelnya adalah Kalau suaranya konsonan, maka artikelnya adalah an. Kalau jumlahnya satu. Jadi itu saja yang challenge kalian adalah menentukan apakah dia pakai atau an, ya. Ya, untuk yang jumlahnya satu, untuk yang berjumlah tunggal. Ya, sekarang saya punya beberapa kata benda. Nanti kita tentukan apakah dia diawali kata atau an, ya, dengan cara
mengucapkan kata tersebut. Jadi apakah kata tersebut diawali dengan suara konsonan atau suara vokal ya? Ini yang pertama. Beberapa kata ya, envelope. Kemudian car, house, uniform, umbrella, kemudian computer, kemudian phone, kemudian what is it? Door, kemudian glass, kemudian cup, kemudian what is it? Teacher, kemudian boy, girl, man, university, hour, honesty. Ya. Ini semua kata benda. Nah, nanti yang mengawalinya apakah e atau n, kita akan putuskan ya. Jadi apakah envelope atau an envelope, a car atau an car, a house atau an house. Ya. Kemudian apa lagi ya? Dog ya, coba ya dog. Apakah nanti a dog atau an dog? Itu kan tergantung cara membacanya ya. Oke, sekarang I want someone from Aditondo to come in front of the class. Kita coba ya. Kamu bisa memutuskan nggak ini pakai e atau an ya? Dirasa-rasain coba. Kita mencoba merasakan kata-kata ini cocoknya pakai e envelope atau an envelope gitu ya. Coba Rosnadin Hamka. Please come in front of the class. Rosnadin. Good afternoon, Rosnadin. I cannot hear you. Di unmute dulu coba. Itu masih di mute ya? Saya tidak bisa dengar sama sekali. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. How are you today? I am fine. What should I call you? You can call me Nadine. Okay, Nadine. Nadine. How old are you, Nadine? I am 18 years old. 18 years old. Very good. Nadine, kita coba sampai nomor 5 ya, Nadine ya. Ini ada kata envelope, car, house, uniform, sama umbrella. Yang nomor 1, kira-kira envelope atau an envelope. Kamu enak ngomongnya pakai envelope atau an envelope, sebuah amplop itu. Coba. Nggak dengar. Suaranya nih. Apa? No, I cannot hear you. What's the problem actually? No, I cannot hear you. Envelope. Envelope. Ya. Envelope itu suara awalnya suara vokal atau suara konsonan. Envelope, suara vokal atau konsonan. Kamu tahu vokal itu apa aja? Ada A, I, terus Nadine, lihat saya, jangan lihat ke belakang. Vokal itu apa saja? Kan pernah belajar bahasa Indonesia kan? Huruf vokal itu apa saja? No, I cannot hear you. What's the problem actually? No, nggak pernah. Ini kenapa doa-doa kamu nggak pernah dijawab? Karena Tuhan nggak dengar. Coba ngomong lagi. Coba ngomong lagi. A, I, U, E, O. Ya, A, I, U, E, O kan. Nah, envelope itu masuk vokal nggak itu?
Envelope. Suara E itu masuk vokal atau konsonan? Suara E. Itu vokal atau konsonan? Jadi pokoknya yang selain A, I, U, E, O berarti konsonan. Tapi kalau yang A, I, U, E, O itu vokal. Nah, envelope itu masuk suara vokal atau konsonan? Nggak dengar. Itu kenapa? Apa mikrofonnya? Vokal. Vokal kan? Nah, kalau vokal kita pakainya N ya. Oke, jadi saya tulis di sini dulu. Jadi kalau suara awalnya adalah vokal, kita pakai N ya. Nah, kalau pakai konsonan, kalau suara awal konsonan, suara loh ya, bukan huruf, suara. Konsonan, maka kita pakai E ya. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau yang suaranya vokal, suara awalnya vokal, kita pakai N. Kalau suara awalnya konsonan, kita pakai E. Jadi karena envelope itu suara awalnya vokal, maka kita pakainya apa, Rosnadin? N. N ya. Jadi sebuah amplop itu bahasa Inggrisnya adalah Envelope. an envelope ya. An Envelope. envelope. Ya, good. Berikutnya. Nomor 2 itu bacanya gimana bahasa Inggrisnya? Car. Car ya. Oke. Car itu suara awalnya konsonan atau vokal? Vokal. Konsonan. Keh itu kan suara konsonan kan? Keh itu K kan dalam bahasa Indonesia? Ya, itu suara konsonan. Nah, karena suaranya konsonan, berarti dia pakainya E atau N? Nggak dengar. Ya, jadinya apa? Sebuah mobil bahasa Inggrisnya adalah A car. a car. Oke, a car. Ya. Bukan an car ya, tapi a car. Oke. Berikutnya, ini bacanya gimana nih nomor 3 ini? House. House ya. House kayak kamu House. pengen minum itu house ya. House. Nah, house ini suara awalnya konsonan atau vokal? Konsonan. Konsonan ya. Suara H itu suara konsonan. Nah, jadinya pakai E atau N? E ya. Jadi satu buah rumah bahasa Inggrisnya adalah A house. a house ya. Oke, a house. Berikutnya. Ini cara bacanya gimana? Uniform. Uniform. Oke, uniform. Uniform suara awalnya itu konsonan atau vokal? Y, Y. N. Enggak. Vokal. Bukan dong. Y kok suara vokal itu gimana? Y. Y. Itu suara konsonan atau vokal? Konsonan. Konsonan. Y itu konsonan. Y itu konsonan. Kan yang vokal cuma tadi A, I, U, E, O. Selain itu konsonan ya. Selain A, I, U, E, O itu konsonan. Jadi Y itu suara konsonan. Jadinya kalau sebuah seragam bahasa Inggrisnya apa? Uniform. Uniform ya. Jadi yang menentukan suaranya ya, bukan hurufnya ya. Jadi harus kamu suarakan dulu ya. Uniform, bukan uniform. Uniform kan nggak pantas kan? Nggak enak ya didengar uniform. Nah, jadi sebuah seragam bahasa Inggrisnya adalah uniform. Nah, sekarang ini nomor 5. Umbrella. Pakai suara konsonan apa ya vokal? Umbrella. Umbrella. Suara vokal atau konsonan? Vokal ya. A itu kan suara vokal ya. A, I, U, E, O. Ya, berarti pakainya E atau N? Nggak dengar. Nggak dengar. Itu kenapa sih mikrofonnya kok seperti itu terus? Apa? An umbrella ya. Oke, an umbrella. Jadi yang atas itu kok hurufnya U pakai E, yang bawah hurufnya juga U kok pakai N? Karena kita tidak melihatnya dari huruf,
Tapi dari apa? Rosnadin? Dari apa? Kita menentukan e atau n-nya dari apa? Nggak dengar, nggak dengar. Nggak dengar, Rosnadin. Dari apa? Mati mic-nya. Dari apa? Suaranya. Dari suaranya, bukan dari hurufnya. Jadi itulah mengapa yang atas e uniform, yang bawah an umbrella. Karena u itu suara konsonan, sedangkan a itu suara vokal. Maka yang 4 itu e uniform, yang bawah umbrella, an umbrella. Itu ya. Do you understand, Rosnadin? Yes, okay. Thank you, Rosnadin. You can go back to your seat. Sementara nanti tolong Aditondo diperbaiki mikrofonnya. Kalau gitu terus we cannot have a good and comfortable teaching and learning activity. Ya, kalau seperti itu. Berikutnya nomor 6 sampai 10 saya pengen dari Kendari. Coba dari Kendari Umar Unu. Good afternoon, Umar. Yes, sir. Gimana dijawab yang bagus dong? Good afternoon. Good afternoon, sir. How are you today, Umar? Fine. Okay, good. Kita coba ya, Umar ya. Nomor 6 itu bacanya gimana, Umar? Kelihatan tidak? Apa? Nomor 6, nomor 6. Number 6. Komputer. Komputer ya. Komputer. 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 Umar. Komputer itu suara awalnya konsonan atau vokal? Computer. Konsonan. Konsonan ya? Oke, good. Konsonan. Nah, kalau konsonan pakainya e atau n, Umar? Vokal. Apa? R. E ya? Ya. E computer ya? Oke. Ya. Jadi sebuah komputer itu bahasa Inggrisnya adalah a computer ya. Komputer. Yes. Oke, nanti sebentar. Ini saya kirimkan dulu ke grup ya. Jadi Ya, Pak. saya kirimkan dulu ke grup. Jadi yang Pak suara awalnya pakai vokal kita pakai n, yang suara awalnya konsonan kita pakai e ya. Biar kirim dulu grup. Ya, sambil dilihat catatannya itu Umar ya. Ya, Pak. Umar, berikutnya Umar. Nomor 7 bacanya apa, Umar? Handphone. Phone ya. Nggak Phone. perlu ditambahin e atau n dulu. Kita baca dulu apa adanya. Bacanya phone ya. Oke, phone. Oke. Phone itu suara awalnya konsonan atau vokal? Konsonan. Konsonan ya, f ya, f ya. Phone. Oke. Berarti pakainya e atau n, Umar? Ya, Pak. Pakainya e atau n? N. Emang nggak dengar suaranya, kenapa harus mendekat seperti itu? Tidak dengar suaranya? Tidak, karena dari di belakang. Ya, Pak. Apa tadi? Kalau N. lihat catatannya. Kalau yang bersuara konsonan, lihat di grupmu itu. Yang baru saja saya kirim di grup itu. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Yang pakai konsonan pakainya e atau n? Lihat. N. Lihat dulu, lihat di grup. An. Salah. Konsonan kita pakai e atau n? N. Salah. Pakainya e atau n? E. E ya, oke. Jadi
satu buah telepon bahasa Inggrisnya adalah apa, Umar? A phone. A phone ya. Yeah. A phone. Oke. Umar lagi Umar. Nomor 8 bahasanya apa, Umar? Door. Door. Oke, door. Door itu huruf awalnya, suara awalnya konsonan atau vokal, Umar? Konsonan. Konsonan ya, deh ya. Ya, jadi pakainya e atau en? An. Loh, gimana? Kan sama kayak yang atas. Oh ya, a door. Jadi sebuah pintu. Bahasa Inggrisnya apa, Umar? A door. A door ya. Sebuah pintu bahasa Inggrisnya a door ya. A door. Oke, contoh lagi. Berikutnya, glass itu konsonan atau vokal? Suara awalnya. Glass. Konsonan. Konsonan. Berarti pakainya e atau an? Oh, ya. Jadi sebuah gelas bahasa Inggrisnya apa? glass. A glass. A glass. A glass ya. Oke. Sekarang cup. Cup itu konsonan atau vokal? Suara awalnya. Konsonan. Konsonan. Ini konsonan semua ya. Jadi pakainya e atau en? Hah? Ya. Oke. Jadi sebuah cangkir itu bahasa Inggrisnya apa, Umar? Cup. A cup. A cup. Ya, a cup. Jadi ini dibaca huruf A ini, Umar. Ini dibaca e ya. Ya, a cup ya. Oke. Coba dibaca lagi dari nomor 6 sampai nomor 10. Dibaca. I computer. Computer. Terus? Computer. I phone. I door. I glass. I cup. A cup. I cup. Oke, good. Thank you, Umar ya. Yes. You can go back to your seat. Ya, thank you. Sekarang saya pengen dari mana ya? Dari tadi. Dari Adi Tondro. Ini semoga mikrofonnya masih bisa nyala ya. Adi Tondro silahkan maju. Polikarpus. Coba suaranya ya, dihidupkan dulu, kita tes suaranya. Good afternoon Polikarpus, di-unmute dulu, di-unmute. Di-unmute. Itu zoom-nya itu, di bagian zoom kamu itu di bawah, itu masih merah, di silang merah, jadi kamu nggak bisa ngomong. Coba PIC-nya siapa? Yang bertanggung jawab di kelas siapa? Oke. Halo. Oke, good. Good afternoon, Polikarpus. Good afternoon. What should I call you? I'm fine. Oh, no. What should I call you? Bukan. What should I call you? Ya. Ya, apa itu? What should I call you? Ari. Ari. Ya. Panggilannya Ari, betul ya? Iya. Oke, Ari. Ini kita bahas nomor 11 sampai 15 ya. Ini bacanya apa, number 11 ini? Bacanya apa, nomor 11 ini? Teacher. Teacher, oke. Teacher itu huruf awalnya, bukan huruf ya. Suara awalnya konsonan atau vokal? Konsonan. Konsonan, oke. Berarti pakainya e atau an? A teacher. A teacher, very good ya. A teacher ya. Jadi seorang guru itu bahasa Inggrisnya adalah a teacher. Berikutnya. Bacanya apa ini nomor 12? Boy. Boy. Konsonan atau vokal huruf suara awalnya? Konsonan. Berarti seorang anak laki-laki bahasa Inggrisnya adalah Pakai a boy. a boy. Very good. Okay. Next. Bacanya apa?
Girl. Girl ya. Girl. Girl konsonan atau vokal suara awalnya? Konsonan. Konsonan. Berarti seorang gadis bahasa Inggrisnya adalah A girl. a girl ya. A girl. Oke, good. Berikutnya. Bacanya gimana? Man. Man, oke. Konsonan atau vokal suara awalnya? Konsonan. Konsonan. Seorang laki-laki berarti bahasa Inggrisnya adalah A man. a man ya. A man. Oke, good. Berikutnya. Bacanya gimana? Bagaimana? Enggak dengar. University. University ya, university. Itu konsonan atau vokal? Enggak dengar, enggak dengar. Vokal. Enggak. University kok vokal? University. Y, y. Konsonan atau vokal? Konsonan. Konsonan ya, konsonan. Berarti Iya. sebuah universitas bahasa Inggrisnya? A university. A university ya, a Iya. university. Oke. Coba dibaca semuanya Ari dari 11 sampai 15. Teacher. Enggak dengar. A teacher. Terus? A boy. Oke, terus? A girl. A girl, terus? A man. Terus? A university. A university. Oke, good. Thank you very much. Ari. Berikutnya I want someone from Kendari ya. Kendari, coba maju Dina Indriani. Good afternoon, Dina. Oke. Berikutnya. Ini bacanya gimana ini? Hour ya. Hour. Jadi pakai huruf A ya. Hour. Nah, hour itu suara awalnya konsonan atau vokal? Vokal ya, hour, pinter. Jadi walaupun hurufnya H, tapi dia dibaca vokal, hour. Nah, kalau pakai vokal, pakainya E atau N? N ya. Jadi 1 jam itu bahasa Inggrisnya adalah apa? Hour. Apa? Dibaca semuanya? An hour. An hour. Very good ya. An hour. Oke. Berikutnya, ini dibaca bagaimana, Dina? Honesty. Honesty. Oke. Honesty itu huruf awal, suara awalnya konsonan atau vokal? Honesty. Honesty. Vokal. Vokal ya. Honesty itu suara awalnya vokal ya. Honesty. Walaupun tulisannya honesty, tapi bacanya honesty ya. Nah, karena dia vokal, maka dia pakainya E atau N? N ya. Oke, jadi honesty itu artinya kejujuran ya. Berarti sebuah kejujuran bahasa Inggrisnya apa, Dina? An honesty. An honesty. Very good ya. Very good. An honesty, sebuah kejujuran ya. Berikutnya. Cara bacanya bagaimana ini nomor 18? Dog. Dog. Oke, dog suara awalnya vokal atau konsonan? Konsonan. Konsonan. Berarti kalau konsonan pakainya E atau N? E. Oke. Jadi seekor anjing bahasa Inggrisnya apa? A dog. A dog ya. Oke. Oke. Berikutnya. Ini bacanya gimana? Airport. Airport. Oke. Airport ini huruf suara awalnya konsonan atau vokal? Vokal. Vokal. Oke. Kalau vokal pakainya E atau N? N. N. Jadi sebuah bandara bahasa Inggrisnya adalah An airport. an airport. Very good. Ya, an airport. Oke. Berikutnya, ini bacanya gimana? Airline. Airline. Suara awalnya konsonan atau vokal? Vokal. Vokal. Kalau vokal pakainya E atau N? N.
An. Jadi sebuah maskapai bahasa Inggrisnya bagaimana? An airline. An airline ya. Very good. Very good. Thank you Dina. Coba dibaca lagi semuanya ini dari Yes, sir. 16 dibaca lagi dari 16 sampai 20, dibaca semua. An hour. An hour, An hour. mm-mm. And honestly. An honesty, An honesty. mm-mm. A dog. An airport. An airline. An airline ya. Oke, good. Thank you very much ya, Dina. Oke, ini Pak Ramal kirimin dulu ke grup ya. Jadi ini penggunaan dan en. Oke, nanti saya kasih contoh lagi beberapa kata ya. Saya carikan beberapa kata yang lain. Oke. Coba sekarang dari Adi Tondro, saya pengen Rida Nurul Aziza. Rida Nurul Aziza. Oke. Terus apa lagi ya? Halo, good afternoon, Nurul Aziza. I'm fine, sir. Oh, good afternoon kok, I'm fine. Good afternoon kan selamat siang. Good afternoon, sir. How are you today, Nurul Aziza? I'm fine. Okay, what should I call you? Rida. Rida, Rida. Oke. Rida. Nomor 21 ini bacanya gimana ini? Egg. Egg ya, egg. Telur ya, egg telur. Nah, egg ini suaranya konsonan atau vokal suara awalnya? Konsonan atau vokal? Vokal. Vokal, oke, bagus ya. Nah, kalau vokal pakainya atau en? N. En ya, en egg. Jadi kalau saya sebutir telur bahasa Inggrisnya adalah apa? Bahasa Inggrisnya sebutir telur? An egg. An egg ya, an egg ya, an egg sebutir telur, bukan egg ya, tapi egg ya, an egg. Oke, berikutnya dibaca bagaimana ini, Rida? Rida ya, betul ya tadi panggilannya ya? Yes, sir. Oke, Rida. Ini dibaca bagaimana? Accident. Accident, accident ya, kecelakaan ya, accident itu. Nah, accident itu suara awalnya konsonan atau vokal? Accident. Vokal. Vokal. Oke, kalau vokal pakainya atau en? N. En. Oke, jadi sebuah kecelakaan bahasa Inggrisnya apa, Rida? An accident. An accident. Very good, ya. An accident, sebuah kecelakaan. Berikutnya, ini dibaca apa? Eagle. 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 Oke, eagle ini suara awalnya konsonan atau vokal? Vokal. Vokal, ya. Vokal. Jadi pakainya atau en kalau vokal? N. En. Oke, jadi seekor burung elang bahasa Inggrisnya adalah An eagle. an eagle ya. Seekor burung elang, an eagle. Oke. Berikutnya dibaca apa ini? Turnamen. Turnamen ya, turnamen. Turnamen ini suara awalnya vokal atau konsonan? Turnamen. Konan. Konsonan ya. Kalau konsonan pakainya atau en? E. Ya. Sebuah turnamen bahasa Inggrisnya? A tournament. A tournament ya. A tournament. Oke, good. Berikutnya. Ini dibaca apa?
Mon- Monkey ya. Monkey. Monkey. Monkey ini pakai konsonan atau vokal huruf suara awalnya? Konsonan. Konsonan. Kalau konsonan pakainya e atau n? A. E ya. Maka seekor monyet bahasa Inggrisnya adalah A monkey. a monkey ya, a monkey. Oke, good. Silakan dibaca semuanya dari 21 sampai 25, Rida. An egg. Bukan egg, an egg. Bukan tapi e. Bisa bedain nggak? An egg. Oke. Terus? An accident. An accident. An accident. Mm-mm. An eagle. Mm-mm. A tournament. A A monkey. A monkey. Ya, good. Thank you very much, Rida. Thank you, sir. Yes. Saya copy paste ya. Nah, sekarang kita sudah belajar cukup banyak tentang kata benda tunggal atau yang jumlahnya 1 yang diawali dengan e atau n ya. Jadi kalau kata benda yang bisa dihitung yang jumlahnya cuma 1 itu pakainya e atau n. Ya, kalau suara awalnya itu konsonan dia pakainya e, kalau suara awalnya vokal pakai n. Nah, sekarang yang pakai sum ya. Jadi sum tadi kalau bahasa Indonesia sum itu diikuti oleh kata benda plural ya, kata benda umum ya, yang bersifat yang plural. Plural itu lebih dari 1 ya, lebih dari 1 jumlahnya. Dan kata benda umum yang uncountable ya. Yang uncountable itu artinya tidak bisa dihitung. Ya. Uncountable itu tidak bisa dihitung. Nanti kita sebutkan kata benda yang tidak bisa dihitung itu apa saja. Tidak bisa dihitung. Jadi yang plural ini mestinya plural countable ya, plural dan bisa dihitung ya. Nah ini kalau plural yang countable yang bisa dihitung, maka kata benda yang tadi kita sebutkan tadi, maka di belakangnya kita tinggal tambahkan s atau es ya, tergantung ya, tergantung aturannya ya. Jadi kalau seumpama sebuah mobil itu bahasa Inggrisnya adalah a car, ya, maka beberapa mobil bahasa Inggrisnya adalah some cars, ya, seperti itu ya. Kalau sebuah rumah itu bahasa Inggrisnya adalah a house, ya, maka beberapa rumah bahasa Inggrisnya adalah some houses, ya, seperti itu. Terus kalau seorang lelaki itu bahasa Inggrisnya adalah a man, maka beberapa lelaki bahasa Inggrisnya adalah some men. Nah, ini pengecualian ya. Jadi kalau lelakinya satu a man, kalau lelakinya lebih dari satu bukan mens tetapi men ya. Pengucapannya hampir sama ya, hampir sama. Jadi kalau yang bukan native speaker itu hampir tidak bisa dibedakan antara men yang pakai a dengan men yang pakai e ya. Jadi hampir sama. Ya. Seorang perempuan. Halo Pak. Ya, bagaimana ini? Yang tadi jadi. Boleh Pak. jadi. Ya, yang tadi jadi Pak. Ya. Ayo Kendari, fokus ke pelajaran kita. Itu nanti saja ya. Yang penting kan sudah bisa masuk ya. Oke. Oke. Tadi kalau seorang perempuan itu bahasa Inggrisnya adalah
a woman, maka kalau beberapa perempuan, bahasa Inggrisnya adalah some women ya. Nah, kalau ini beda. Bacanya beda ya. Antara woman yang tulisannya pakai A dengan women yang tulisannya pakai E, bacanya beda. Yang satu woman, yang satu women. Tapi kalau men tadi bacanya hampir sama ya. Men sama some men sama. Jadi hampir tidak ada bedanya ya. Terus kalau sebuah gelas, bahasa Inggrisnya adalah a glass. Ya, sebuah gelas. Bahasa Inggrisnya adalah a glass. Maka beberapa gelas, bahasa Inggrisnya adalah some glasses. Ya. Oke, apalagi? Ya. Coba kita lihat yang di atas. Elang ya. Ya, seekor elang. Bahasa Inggrisnya adalah an eagle. Maka beberapa ekor elang, bahasa Inggrisnya adalah some eagles. Ya. Oke, itu adalah untuk kata benda yang bisa dihitung ya. Jadi sama an ada perbedaannya ya. Oke. Jadi some diikuti oleh kata benda umum yang plural countable dan kata benda umum yang uncountable yang tidak bisa dihitung, yang artinya adalah beberapa. Ya, some itu beberapa. Beberapa artinya jumlahnya kita tidak tahu persis. Jumlahnya kita tidak tahu persis. Maka kita pakai kata some ya. Oke. Ini saya copy paste dulu, saya kirim ke grup ya. Dari Kendari, silakan cari kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Silakan Rizal dan Esther. Halo Rizal. Rizal mana Rizal? Esther mana Esther? Nah, oke. Ya. Rizal dan Esther, masing-masing dari kalian good morning, good afternoon Rizal dan Esther. Ya. Tugas kalian adalah mencari masing-masing dari kalian 5 kata benda yang tidak bisa dihitung yang belum ada di sini ya, yang belum disebutkan oleh Ikram dan Syafri tadi. Apa saja? Cari di internet. Atau kalau sudah ketemu langsung sebutkan. Oke, masih mencari ya? Cari di internet ya. Oke, I give you 5 minutes, 5 menit ya untuk cari di internet. Caranya seperti tadi, kata benda yang tidak bisa dihitung dalam bahasa Inggris gitu, ya. 5 yang belum ada di sini tadi. Butter. Mentega ya. Betul. Ya. Anger. Rasa marah ya, anger. Oke. Terus apa lagi? Nggak dengar. Safety, keamanan ya. Oke. Apa lagi? Air. Udara. Nah, terus apa lagi? One more. Salt ya, garam ya, salt. Oke, garam. Ya. Oke, good. Thank you Rizal and Esther ya. You can go back to your seat. Thank you, sir. Yes. You're welcome. Ya, jadi ini adalah daftar kata benda yang tidak bisa dihitung ya.
Jadi ini adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, saya kirim ke grup. Baik, teman-teman. Ada juga beberapa pengecualian, ya seperti tadi ya, smoke tadi saya pikir itu adalah kata benda yang bisa dihitung, ternyata tidak. Ada juga seperti kata ice cream, ya. Ice cream ini atau es krim ya. Ini ada yang bilang dia tidak bisa dihitung, ada yang bilang bisa dihitung. Yang bisa dihitung berarti ada versi sebuah es krim menjadi an ice cream ya, an ice cream. Ice cream. Kalau beberapa es krim berarti some ice creams ya. Ada yang seperti itu ya, ice cream. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwa ice cream itu tidak bisa dihitung. Jadi tidak ada an ice cream, adanya ya beberapa es krim ya, beberapa es krim menjadi some ice cream ya, tidak ditambahin es karena kan tidak bisa dihitung ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi tugas kalian nanti adalah yang pertama menentukan apakah kata itu tunggal, plural atau uncountable ya. Itu tugas kalian ya, uncountable. Oke. Kalau tunggal, maka pilihan kalian adalah e atau en ya. Itu pilihan kalian kalau kata itu tunggal ya. Kalau tidak tunggal atau satu, maka pilihan jawabannya adalah some ya. Oke. Tidak tunggal dalam hal ini bisa berbentuk plural, bisa berbentuk jamak, atau lebih dari satu, atau berbentuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, atau uncountable ya, atau amalenya adalah uncountable ya. Itu nanti jadi tugasnya kalian itu ya, memilih en atau some ya. Jadi kalau sudah satu berarti pilihannya atau en. Cara menentukan atau en seperti tadi ya. Kalau dia bersuara awal konsonan pakai kalau dia bersuara awal vokal pakai en. Ya, kalau tidak tunggal, misalnya ada s-nya di belakangnya, atau dia adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, maka kita memakai kata some. Ya. Jadi ini, nanti tugas kalian ini ada beberapa exercise yang harus kalian kerjakan. Ya. Oke. Oke, sekarang kita ke latihan pertama ya. Latihan pertama. Jadi kalian pilihannya cuma 3, en atau some ya, sorry ya. Oke. Sekarang coba yang dari Adi Tondro maju. Winda dan Egy. Winda dan Egy. Maju. Kita kerjakan 4 soal ya. Jangan semua. Nanti kalau semua ya sama aja saya yang mengerjakan. Kenapa mic-nya bagus? Kenapa tidak digunakan seperti ini? Saya inginkan harus seperti ini ya, karena ketika Anda menyampaikan. Good afternoon, Winda and Egy. Dihidupkan dulu. Jangan malu-malu seperti itu ya.
Yang PD, yang confident. Afternoon, sir. Ya. Egy-nya mana Egy-nya? Nah, oke. Good. Kita ada beberapa kalimat ya. Jadi nanti kalimat kata benda ini kita tentukan apakah dia tunggal berjumlah 1 atau dia berjumlah lebih dari 1 atau merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung ya, atau uncountable. Oke. Kalau jumlahnya 1, pilihannya adalah atau an. Kalau yang jumlahnya lebih dari 1 atau kata benda yang tidak bisa dihitung, maka pakainya adalah some ya. Oke. Yang do you have bla 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 milk. Milk ini jumlahnya 1, jumlahnya lebih dari 1 atau merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung. Milk, susu. Yang mana? Susu masuknya kategori yang mana? Bisa dicari di internet. Milk itu kata benda bisa dihitung atau tidak gitu. Dicari. Tidak bisa dihitung, Pak. Tidak bisa dihitung ya. Berarti jawabannya kalau tidak bisa dihitung jawabannya apa? An atau some? Some. Some ya. Oke. Oke, do you have some milk ya? Apakah kamu punya beberapa susu? Susu yang bisa diminum itu ya. Oke. Terus ini. Would you like bla 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 cup of tea? Ya, cangkir. Apakah kamu mau cangkir teh? Nah, cangkir teh itu di sini cupnya kan tidak ada S-nya. Berarti jumlah cupnya berapa? Satu ya? Oke. Ya. Ya, kalau cuma 1 pakainya atau n kalau cup. Cup atau n cup? Cup ya, karena cup di sini adalah kata, yang berawalan konsonan ya, cup ya. Oke. Good. Jadi would you like a cup of tea? Apakah kamu mau secangkir teh gitu ya? Berikutnya, Egy yang di depan, Egy yang di depan. Egy. Nah, jangan G. Yap. Dilihat ini. Do you want orange? Nah, orange di sini tidak ada S-nya ya, berarti ini jumlahnya 1, lebih dari 1 atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Orange, jeruk itu bisa dihitung tidak? Jeruk bisa dihitung tidak? Bisa. Bisa ya. Nah, bisa dihitung berarti. Sekarang kita lihat jumlahnya. Kan tidak ada S-nya di belakang. Berarti jumlahnya 1 atau lebih dari 1? 1. Oke. Orange ini pakainya atau an kalau orange. Orange atau an orange? An orange. An orange ya, karena kan dia bersuara vokal ya. Jadi an orange. Ya. Seperti itu ya. Egy lagi. Buy him bla 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 nice present for his birthday. Berikan dia sebuah hadiah yang indah dari untuk ulang tahunnya ya. Present. Present di sini ada present ya. Present kan hadiah ya. Di sini jumlahnya 1, lebih dari 1 atau present itu merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung. 1, lebih dari 1, 1 ya, present ya. Nah, sekarang. Kalau di depannya ada kata nice, nice itu bersuara vokal atau konsonan? Nice. Konsonan. Kalau konsonan pakainya atau an? Ya. Oke, good. Jadi buy him a nice present for his birthday. Belikan dia hadiah yang bagus untuk his birthday. Oke, jadi seperti itu ya, Egy sama siapa namanya? Egy dan siapa tadi? Winda. Egy dan Winda. Dan juga untuk siapa Kendari ya. Jadi setelah selesai kalian cek. Nah, nanti keluar nilainya. Keluar tidak nilainya? Oh, oke, gini. Kalau dia hitam sudah betul ya. Tapi kalau dia belum hitam maka harus diulangi ya. Jadi seperti ini. Umpamanya milknya ini saya kasih ya. Maka nanti kalau kamu klik cek, maka dia salah ya. Dia tidak akan hitam. Ya, maka kamu benerin ya. Kamu benerin. Oh, milk tadi harusnya pakainya some ya. Some. Maka kamu cek, maka akan hitam seperti ini. Jadi ini saya mensyaratkan harus betul semua ya, teman-teman ya. Jadi kalau masih belum hitam, maka kamu ulangi lagi. Ya. Oke, ini sama ya. Jadi pilihannya an dan some juga.
Jadi kalau umpamanya belum betul, maka kalian ulangi. Dan karena ini nanti harus kalian perlihatkan ya, kalian perlihatkan jawabannya, maka nanti kalian kirimkan screenshotnya langsung ke saya ya. Jadi tidak ke grup, tapi kalian kirimkan langsung ke saya ya. Oke, ini saya kirimkan linknya. Thank you very much, Egy and Winda. Ya, you can go back to You're your welcome, seat. sir. Yes. Oke, ini bagian pertama. Oke, I have sent you the first and then link kedua. Link kedua and then link ketiga. Bisa 3 kali. Ulangi lagi. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Dan yang terakhir ya, yang terakhir. Ada 4 latihan. Oke. Sekarang yang dari Kendari coba maju. Yang dari Kendari saya pengen Alphonse dan Sarmila. Untuk Adi Tondro saya pengen Immanuel dan Roy Palibangan. Maju. Roy Palibangan dan Immanuel maju. Alphonse dan Sarmila maju. Oke. Oke, Alphonse. Tadi tugasnya disuruh ngapain, Alphonse? Inti dari tugasnya disuruh ngapain? Dihidupkan dulu, di-unmute dulu. Ya, tugasnya disuruh apa? Kamu disuruh memilih antara apa, dan apa. Pilihannya berapa ini? Pilihannya ada berapa ini? Pilihannya ada berapa, Alphonse? Sarmila, kasih tahu Alphonse. Pilihannya ada berapa? 3. Lepas maskernya, biar jelas. Sarmila. Maskernya dilepas. Maskernya Sarmila dilepas. Maskernya dilepas. Biar ngomongnya jelas ya. Pilihannya ada berapa, Sarmila dan Alphonse? 3, Pak. Ada apa saja 3 itu? Sama-sama, oke. Nomor 1 jawabannya apa? Sarmila dan Alphonse. They have new apple tree in the garden. Dibantu berdua, Sarmila sama Alphonse jawab. A new apple atau some new apple tree in the garden. A new apple. A new apple tree ya, karena kan cuma 1 dia ya, tree ya. Oke, good. Ya. Nomor 2, I sini pakainya apa? An atau some? S itu bisa dihitung atau tidak? Tidak. Tidak bisa ya. Berarti kalau tidak bisa pakainya apa?
Tidak bisa dihitung pakainya apa? Some. Some ya. Jadi we need some ice. Ya, seperti itu ya. Oke. Good. Sekarang untuk yang Adi Tondro tadi siapa namanya yang maju? Roy, sir. Roy. Roy sama Immanuel ya. Oke. Nomor 3 jawabannya apa? Sam. Sam ya. Oke, good. Yes. Sam, karena milik tidak bisa dihitung ya. Kalau seumpama saya salah, umpamanya ini saya jawab an ya, an ice cream ya. Kita lihat ini betul apa salah ya. Ya. Oh betul ternyata ya, an ice cream ya, jadi bisa dihitung. Kalau nomor 5 umpamanya saya isi oke, dan ternyata salah, apa yang kamu lakukan? Ini kan saya cek nih, nah ini salah. Apa yang akan kamu lakukan, Roy sama Immanuel? Nomor 5 saya isi salah kan? Diganti apa ini? Orange salah. Diganti dengan apa? Diganti N maybe. No. Oke, diganti N ya. Kita klik lagi. Nah, masih salah lagi. Berarti diganti apa? Sam. Sam ya. Oke. Mengapa Sam? Mengapa dia pakai Sam? Karena di orange mungkin ada huruf S. Ya, ada Lebih huruf dari- S-nya ya, oranges-nya ya. Berarti jumlahnya lebih dari dari 1 ya. Oke, good ya. Berikutnya. That's a good idea. Jawabannya apa ini? Alphonse. Siapa namanya? Roy. Itu adalah ide yang bagus, sebuah ide yang bagus. Apa jawabannya? It's good. A good idea ya. Oke, kita cek. Ya, sama good idea. Ya. Jadi sudah betul ya. Oke. Sekarang ke Alphonse. Alphonse, tadi tugasnya dikirim ke mana, Alphonse? Kalau screenshotnya dikirim ke mana? Ke grup atau ke saya langsung? Ke grup atau ke saya langsung? Dosen. Ya, berarti ke grup atau bukan? Pribadi. Ya, pribadi ya. Pribadi. Mengapa saya pengen ini ke pribadi? Bukan ke grup? Kenapa? Biasanya kan saya pengen ke grup kan, tapi ini saya pengennya langsung. Kenapa? Alphonse. Kenapa Alphonse? Roy, kenapa Roy? Sama Immanuel. Kenapa saya pengennya langsung, tidak di grup? Mungkin Ada tahu alasannya nggak? Bagaimana? supaya dapat langsung dilihat salahnya atau Bukan itu. Di grup juga bisa lihat. Kenapa saya pengennya? tidak bisa dilihat supaya tidak dilihat anak-anak yang lain. Iya, betul ya. Karena kan saya ingin kalian men-screenshot semuanya. Bukan hanya skornya saja. Skornya ini nggak ada. Jadi jawabanmu harus betul semua. Ya, kalau belum betul semua diganti lagi sampai betul semua. Baru setelah betul semua, kamu kirimkan kemana, Alphonse? Dikirimkan kemana kalau sudah betul semua? Grup. Bukan. Kok di grup? Bukan di grup kirimnya. Kemana? Ya Pak langsung ke dosen. Iya, ke saya ya. Pribadi. Pribadi. Oke? Gimana? Adi Tondro sudah paham ya tugasnya? Yes, sir. Ya, sudah paham. Kendari bagaimana? Alphonse, sudah paham? Ya, Halo sudah, Alphonse? Paham ya? Jadi harus betul semua. Dan setelah betul semua, di screenshot dan dikirimkan langsung ke kemana? Alphonse? Pak. Dosen. Ke dosen ya, saya. Oke, good. Dosen. Ya, oke, silakan dikerjakan. Saya tunggu ya hasilnya. Kalau seumpama tidak bisa diselesaikan sesi ini, bisa dilanjutkan di rumah ya. Jadi setelah selesai, dikirimkan langsung ke saya. Oke guys, thank you very much for joining me this afternoon. We will see you again next week. Oke? Thank you. Saya tunggu tugasnya.